Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, seru kerumunan. Setelah melihat Chu Feng, orang banyak segera menjadi bersemangat. Banyak di antara mereka yang bahkan mulai menghibur namanya. Beberapa sangat bersemangat, sehingga mata mereka mulai berkaca-kaca. Sedangkan yang lain begitu bersemangat, sehingga mereka gemetar dalam kegembiraan. Chu Feng adalah orang yang paling terkenal di Tanah Suci Bela Diri saat ini. Setelah menyaksikan atau mendengar tentang berbagai peristiwa tentang Chu Feng, banyak orang merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi penguasa era ini. Dengan demikian, popularitas Chu Feng di Tanah Suci Martialism sangat berapi-api. Melihat adegan ini, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar mengungkapkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Namun dalam hal ekspresi yang tidak menyenangkan ini, yang menggunakan ekspresi paling tidak menyenangkan adalah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Sebagai salah satu kekuatan terkuat umat manusia, mereka sangat membenci orang lain yang merebut pusat perhatian mereka. "Oi saudara Chu Feng, aku merindukanmu sampai mati," ucap Wang Qiang. Pada saat itu, Wang Qiang bergegas maju ke sisi Chu Feng. Dia mengulurkan lengannya, dan memeluk Chu Feng. Chu Feng tidak menghindari pelukan beruangnya. Namun sebaliknya, dia membiarkan Wang Qiang memeluknya. Kenapa dia tidak menghindari pelukan itu? Ini karena Chu Feng juga merindukan Wang Qiang setelah tidak melihatnya terlalu lama. Dalam hati Chu Feng, Wang Qiang adalah saudaranya. Wajar saja jika memeluk seorang saudara lelaki setelah melihatnya lagi setelah sekian lama. "Ayo, beri aku ciuman," ucap Wang Qiang. Namun setelah itu, Wang Qiang itu benar-benar menjijikkan. Dia benar-benar mengerutkan bibir seperti keledai raksasa yang penuh air liur ke arah pipi Chu Feng. "Enyahlah." Sambil tersenyum, Chu Feng melepaskan tamparan di wajah Wang Qiang dan memaksanya pergi. "Saudaraku Chu Feng, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini?" ucap Wang Qiang sambil menutupi pipinya dengan telapak tangannya. Dia memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Namun dia tidak benar-benar marah, alih-alih dia tampak agak pemalu. Ini menyebabkan Chu Feng memiliki garis hitam muncul di dahinya. "Siapa yang mengatakan bahwa dia mengalahkan aku di desa penyegelan kuno?" Chu Feng berkata kepada Wang Qiang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Orang itu telah membual terlalu banyak. Kemegahannya ini termasuk membalikkan yang benar dari yang salah. Dia telah mengubah kebenaran Chu Feng mengalahkannya, itu menjadi dia yang mengalahkan Chu Feng. "Hehehe, aku merindukanmu. Itulah sebabnya aku bergabung untuk bercanda. Itu supaya aku bisa memancingmu keluar," kata Wang Qiang dengan tawa nakal. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tidak dapat menahan diri, dan mulai mengutuk Wang Qiang. Benar saja, klaim Wang Qiang mengalahkan Chu Feng hanya membual. Meskipun mereka sudah tahu bahwa itu seharusnya terjadi, tapi Wang Qiang sebenarnya mengakuinya dengan acuh tak acuh. Dengan demikian, orang banyak benar-benar tidak dapat mentolerir kulitnya yang tebal dan tidak tahu malu. Jika mereka tidak mengutuk Wang Qiang, mereka malah akan merasa tidak nyaman. Namun demikian, jika dilihat dari penampilan Chu Feng dan Wang Qiang, tampaknya mereka berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Lagi pula, mereka sebenarnya teman. Mengapa Chu Feng punya teman seperti dia? Kerumunan pun merasa bingung. Mereka semua bertanya-tanya, mengapa Chu Feng akan berteman dengan orang seperti itu? Wang Qiang benar-benar mengabaikan kutukan dari yang lain. Dia tiba di hadapan Chu Feng lagi, dan bertanya dengan suara rendah. "Oi saudara Chu Feng, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat memecahkan pembentukan formasi itu?" tanya Wang Qiang. Mungkin sekitar 90% pasti," kata Chu Feng. "Bagus, seru Wang Qiang." Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang sangat gembira. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke tetua Istana Hukum Yue Yueling dan berbicara dengan keras.
Oi kentut tua, sebelumnya kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, bahwa saudaraku, Chu Feng, tidak dapat menerobos pembentukan formasi. Namun jika dia dapat menghancurkannya melalui pembentukan formasi, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu harus meminta maaf? Ucap Wang Qiang. Begitu Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, kerumunan mulai berkerut. Tidak peduli apapun, tetua Yueling adalah tokoh agung di tanah suci martialism. Namun sialnya, orang tak dikenal ini sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Mungkinkah dia sudah bosan hidup? Perhatikan caramu berbicara. Apa kamu menginginkan kematian? Ucap tetua Yueling. Benar saja, kerumunan dari istana hukum surgawi semuanya mengeluarkan senjata mereka. Mereka memiliki rencana untuk menyerang Wang Qiang. Namun segera, tetua Yueling menghentikan kerumunan surgawi istana hukum. Dengan senyum berseri-seri, dia bertanya kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah bajingan kecil yang bodoh itu benar-benar temanmu? Tanya tetua Yueling. Niatnya sangat jelas. Jika Wang Qiang adalah teman Chu Feng, ia akan memberikan wajah Chu Feng dan tidak bertengkar dengan Wang Qiang. Namun jika tidak, dia akan memberikan Wang Qiang pelajaran. Hanya saja, meskipun dia berencana untuk memberikan wajah Chu Feng, dia sangat tidak mau melakukannya. Itu karena kata-kata bajingan kecil ini sudah mengkhianatinya. Oi saudara Chu Feng, aku tidak takut pada kentut tua itu. Aku adalah penerus Kaisar Qi. Tapi dalam hatiku, kamu adalah saudara aku. Aku bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan, apakah aku ada di dalam hati kamu? Kamu bisa katakan saja kebenarannya, ucap Wang Qiang. Meskipun Wang Qiang mengatakan bahwa dia tidak takut pada tetua Yueling, tapi dia memiliki ekspresi yang menyedihkan ketika dia mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng. Terlebih lagi, sebenarnya ada air mata berkilau di matanya. Dia hanya diambang menangis. Itu sudah jelas bahwa dia ingin Chu Feng mengakui bahwa dia adalah temannya. Melihat Wang Qiang bertindak seperti ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia belum melihat Wang Qiang untuk beberapa waktu, tapi Wang Qiang masih tetap sama. Dengan demikian, Chu Feng berkata kepada tetua Yueling. Itu benar, Wang Qiang adalah teman aku, ucap Chu Feng. Karena itu masalahnya, orang tua ini tidak akan bertengkar dengannya tentang betapa kasarnya dia terhadap aku. Namun teman kecil Chu Feng, karena dia adalah teman kamu, kamu harus mengajarinya sopan santun. Jika dia terus bertindak seperti itu, cepat atau lambat, dia akan berakhir menderita. Karena bagaimanapun, tidak semua orang memiliki hati yang luas seperti aku, yang memilih untuk tidak bertengkar dengan bajingan kecil seperti dia, tetua Yueling berkata. Memang benar bahwa Wang Qiang adalah teman aku. Namun untung kelakuannya, itu adalah urusannya sendiri. Selain itu aku, Chu Feng, tidak akan mengendalikannya, dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Chu Feng. Meskipun tetua Yueling bertindak seperti orang baik sekarang, tapi dia memang berbicara buruk tentang Chu Feng sebelum Chu Feng mengungkapkan dirinya. Chu Feng sebenarnya sangat membenci orang-orang seperti dia. Diucapkan dengan baik. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan benar-benar diucapkan dengan baik. Pada saat itu, tetua Istana Dunia Bawah berambut kuning mulai bertepuk tangan untuk Chu Feng. Meskipun penampilan lelaki tua ini sangat ganas dan tangguh, tapi kekuatannya sangat kuat. Seperti tetua Yueling, dia juga peringkat 6 Martial Emperor. Tanpa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, Chu Feng tahu bahwa pria ini sudah jelas merupakan tetua manajemen Istana Dunia Bawah. Dari suara diskusi dari kerumunan, Chu Feng menemukan bahwa nama tetua Istana Dunia Bawah berambut kuning adalah Huang Guan. Selain itu, dia memang salah satu tetua manajemen Istana Dunia Bawah. Namun demikian, ia memiliki nama julukan, yaitu Iblis Berambut Kuning. Melihat tetua Istana Dunia Bawah Huang Guan mulai memuji Chu Feng, tetua Yueling mendengus dingin. Tanpa menyembunyikan apapun, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. Pada saat itu, Wang Qiang bertanya lagi, "Oi kentut tua,
Aku bertanya-bertanya kepada kamu di sini. Jika saudara Chu Feng mampu menghancurkan pembentukan formasi itu, apakah kamu mau makan omong kosong sebagai permintaan maaf? Ucap Wang Qiang. Apakah kamu sudah bosan hidup? Melihat bahwa Wang Qiang benar-benar berani berbicara dengannya sedemikian rupa, tetua Yueling segera marah. Yueling, meskipun kata-kata teman kecil Wang Qiang itu mungkin agak vulgar, tapi aku tidak merasa itu tanpa pembenaran. Karena sebelumnya, kamu memang menyatakan bahwa teman kecil Chu Feng tidak akan bisa membatalkan pembentukan formasi itu. Bahkan semua orang yang hadir mendengarnya, tetua Huang Guan berkata, benar, kerumunan dari Istana Dunia Bawah adalah yang pertama merespons. Selain orang-orang dari Istana Dunia Bawah, banyak orang lain juga yang menyuarakan persetujuan mereka. Saat ini, reputasi Chu Feng di Tanah Suci Martialism sudah luar biasa. Dia bisa dikatakan sangat populer di kalangan kerumunan. Dengan demikian, mereka yang tidak takut secara alami akan berdiri dan berbicara atas namanya. Kamu dengar sendiri kan, banyak orang di sini bisa menjadi saksi untuk itu. Kamu tidak dapat menolak untuk mengakui apa yang kamu katakan. Jadi, jika teman kecil Chu Feng benar-benar mampu memecah pembentukan formasi itu, bahkan jika kamu tidak makan kotoran, kamu masih harus meminta maaf. Semua orang, apakah aku benar? Tetua Huang Guang bertanya kepada orang banyak. Benar. Kerumunan berteriak secara serempak. Suara mereka bahkan lebih nyaring dari sebelumnya. Melihat adegan ini, ekspresi tetua Yueling berubah menjadi hijau dan jelek. Tidak peduli apa, dia masih tetua manajemen agung dari Heavenly Law Palace. Adapun Chu Feng, tidak peduli seberapa berbakatnya dia masih hanya anggota generasi muda. Untuk meminta maaf kepada Chu Feng hanya karena komentarnya, itu tidak akan dapat diterima, dan mustahil baginya untuk menyelesaikannya. Tetua Huang Guan lebih masuk akal. Kentur tua, kamu jadilah jauh lebih baik daripada itu, ucap Wang Qiang. Adapun Wang Qiang, dia berlari ke arah tetua Huang Guan dan mulai memujinya. Saat dia memuji tetua Huang Guan, dia tidak lupa mengejek tetua Yueling. Mendengar Wang Qiang menyapanya sebagai kentut tua sepanjang waktu, itu ketika menyapa Huang Guan di Istana Underworld sebagai tetua Yueling merasa lebih tidak senang. Sangat baik. Jika teman kecil Chu Feng mampu menghancurkan pembentukan formasi itu, pria tua ini akan secara terbuka meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Demi wajah dan reputasinya, tetua Yueling menyetujui permintaan itu. Namun tepat setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia menambahkan sambil menunjuk Wang Qiang. Namun jika teman kecil Chu Feng tidak dapat menghancurkan formasi spiritual ini, aku bersikeras bajingan kecil itu berlutut dan meminta maaf kepada aku, tambahnya. Tentu aja, aku akan minta maaf. Aku tidak pernah takut pada kamu, balas Wang Qiang yang benar-benar tidak peduli dengan permintaan. Tetua Yueling, kamu tidak perlu meminta maaf kepada aku. Namun jika aku dapat menyelesaikan tugas ini, kamu harus meminta maaf kepada teman aku, kata Chu Feng. Mengapa aku harus meminta maaf kepadanya, balas tetua Yueling. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetua Yueling mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bukan hanya dia saja, bahkan banyak orang lain yang hadir juga bingung. Sebelumnya, tetua Yueling memang mengucapkan komentar buruk tentang Chu Feng. Dengan demikian, jika dia meminta maaf, itu harus kepada Chu Feng. Namun sayangnya, mengapa Chu Feng tiba-tiba membuat permintaan baginya untuk meminta maaf kepada Wang Qiang? Wang Qiang masih hanya anggota generasi muda. Dia juga masih sangat muda. Bahkan jika dia mengoceh omong kosong, kamu sebagai senior harus bisa mencapai pemahaman dan mengabaikannya. Namun kamu, yang merupakan seorang tetua istana hukum surgawi, sebenarnya menyebut seorang anggota generasi muda sebagai bajingan kecil. Aku merasa kamu seharusnya tidak melakukannya, karena itu merupakan penghinaan bagi generasi muda. Tindakan kamu benar-benar tidak sesuai dengan senior, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, kekaguman yang mereka rasakan untuk Chu Feng semakin meningkat.
Mereka tidak berharap kalau Chu Feng menjadi seseorang yang begitu peduli dengan teman-temannya. Adapun Wang Qiang, dia sangat tersentuh bahwa dia berada di ambang menangis. Pada saat ini, dia bertindak seolah-olah sedang menyeka air mata dan ingusnya dengan kekuatan besar. Namun dia tidak benar-benar menangis, dan juga tidak memiliki hidung berair. Orang ini hanya bertindak seperti biasa. Diucapkan dengan baik. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu sangat benar. Ucap tetua Huang Guan sambil bertepuk tangan sekali lagi. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, banyak orang lain juga mulai bertepuk tangan untuk Chu Feng juga. Jika dilihat dari tindakan Chu Feng, mereka merasakan rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Pada saat itu, kulit tetua Yue Ling berubah pucat, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia benar-benar tidak berharap bahwa anggota generasi muda seperti Chu Feng memiliki kekuatan reli yang sangat besar. Karena biasanya, akan ada banyak orang yang mencoba menyanjungnya kemanapun dia pergi. Selama dia mengatakan satu hal, maka tidak ada yang berani mengatakan yang lain. Namun hari ini, dia benar-benar kalah dari Chu Feng dalam hal dukungan massa. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Teman kecil Chu Feng, karena kamu ingin membela temanmu, aku akan memberimu wajah dan melakukan apa yang kamu katakan. Hanya saja, aku khawatir kamu tidak akan mampu mencapainya, dan malah menyebabkan temanmu menderita, ucap tetua Yue Ling. Pada akhirnya, tetua Yue Ling menerima syarat itu. Namun demikian, dia menerimanya dengan sangat galak dan kejam. Sebenarnya, alasan dia menolak untuk menerima sebelumnya adalah, karena dia tidak ingin menyerah kepada seseorang dari generasi muda. Dia merasa itu akan sangat memalukan untuk dilakukan. Namun demikian, dia benar-benar memandang rendah teknik formasi Chu Feng. Jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima persyaratan. Dia melakukannya karena dia ingin mempermalukan Chu Feng, dan membuat mereka yang berpikir tinggi tentang Chu Feng tahu bahwa Chu Feng tidak sekuat yang mereka bayangkan. Lebih jauh lagi, dia juga ingin Wang Qiang berlutut dan meminta maaf kepadanya di depan orang banyak. Dia ingin memberi tahu orang banyak bahwa Wang Qiang harus berlutut dan meminta maaf kepadanya, itu semua disebabkan oleh kesombongan Chu Feng. Dan tampaknya, aku harus mengecewakan tetua Yue Ling, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dengan membalik telapak tangannya dan wuush, seberkas cahaya melesat ke formasi spiritual di depan seperti panah yang tajam. Bas-bas. Pembentukan formasi spiritual yang tidak bisa dihancurkan itu mulai bergetar hebat. Dan kemudian, ia mulai menghilang. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari hadapan orang banyak. Keberhasilan. Meskipun banyak orang merasa bahwa Chu Feng akan dapat berhasil membatalkan pembentukan formasi itu, tapi mereka tidak berharap bahwa Chu Feng akan dapat melakukannya secara instan. Jangankan tetua Yue Ling, praktis semua orang yang hadir benar-benar terpana. Mereka semua secara pribadi mengalami betapa dahsyatnya pembentukan formasi itu. Dan bahkan itu tidak bisa dihancurkan. Namun di depan Chu Feng hanya perlu mengangkat tangannya untuk membatalkan pembentukan formasi itu. Mungkinkah ini kekuatan seorang spiritualis dunia? Kegemparan. Setelah beberapa saat kaget, suara-suara bersorak mulai muncul dari kerumunan. Generasi muda dari Istana Dunia Bawah semua bergegas keluar. Mereka berkumpul di sekitar Chu Feng, dan mulai melemparkannya ke udara sambil bersorak. Chu Feng, Chu Feng, Chu Feng. Pada saat yang sama, yang lain juga ikut bersorak. Pada saat itu, nama Chu Feng mulai beresonansi di wilayah labirin cahaya bulan ini. Kerumunan sangat gembira. Lagi pula bagi mereka, mampu memecah bentukan formasi itu hanya bermanfaat dan tidak merugikan. Harus dikatakan bahwa Chu Feng telah memberi mereka kejutan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, Chu Feng adalah satu-satunya yang tahu bagaimana ia bisa membuka segel itu. Pada saat Wang Qiang bertengkar dengan tetua Yue Ling, Chu Feng sudah menyiapkan pembentukan formasinya untuk membatalkan pembentukan formasi itu di telapak tangannya. Itu adalah bagaimana dia dapat mencapai prestasi luar biasa ini, dari membatalkan pembentukan formasi itu hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah serangkaian sorakan,
Chu Feng berkata kepada Tetua Yueling. Tetua Yueling, kamu harus menghormati janji kamu, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, beberapa juta tatapan dari kerumunan tertuju pada Tetua Yueling. Pada saat itu, Tetua Yueling merasakan tekanan besar. Meskipun dia sangat tidak mau, tapi pada akhirnya dia masih berkata dengan suara lembut. Teman kecil Wang Qiang, aku minta maaf, ucap Tetua Yueling. Katamu, aku tidak bisa mendengarnya. Balas Wang Qiang sambil menangkupkan telinganya, dan berbicara dengan keras. Kamu terlalu berlebihan di sini. Teriak Tetua Yueling. Tetua Yueling segera menatap Wang Qiang dengan mata melotot, dan dia hampir meledak dari amarah. Memang benar, bahwa permintaan maafnya telah diucapkan dengan sangat lembut. Namun demikian, dia berani menjamin bahwa Wang Qiang telah mendengarnya. Tetua Yueling, kamu berbicara terlalu pelan sebelumnya. Jangankan Wang Qiang yang tidak mendengarnya, bahkan aku juga tidak dapat mendengarnya. Karena ini permintaan maaf, aku merasa bahwa Tetua Yueling harus mengemukakan ketulusan hati. Semua orang, apa yang kalian pikirkan? Kata Chu Feng. Itu benar. Kerumunan menanggapi dengan suara-suara yang beresonansi. Setelah Chu Feng membatalkan formasi-formasi itu, hampir semua orang selain dari Istana Hukum Surgawi berdiri di sisi Chu Feng. Bahkan monster tua yang telah mengasingkan diri di Tanah Suci Martialism selama bertahun-tahun, mereka juga mulai bersorak untuk dan mendukung Chu Feng. Kamu, Seu Tetua Yueling. Tetua Yueling sangat marah, sehingga tangannya gemetar karena marah. Tidak peduli apa, dia adalah Tetua Manajemen Istana Hukum Surgawi. Bagaimana mungkin orang banyak memperlakukan dia seperti ini? Bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk membuatnya menyerah, itu kepada seseorang dari generasi yang lebih muda? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.